Selamat siang teman-teman, ketemu kembali atau berjumpa kembali dengan saya Suharno dalam pembahasan audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kredit komersial, eh, di mana sebelumnya kita telah belajar tentang tahapan audit, kemudian audit program dan kertas kerja audit. Pembahasan hari ini tuh kita akan membahas tentang pelaksanaan audit, kemudian proses audit, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Hari ini kita akan membahas dua aspek, aspek analisa dan pencairan kredit. Yang kedua itu nanti kita akan membahas tentang aspek legal dan jaminan kredit. Karena waktu yang diperlukan itu cukup lama, jadi dalam proses pembahasan pemeriksaan kredit komersial kami pecah menjadi dua, di mana untuk seksi lanjutan nanti kita akan membahas tentang aspek monitoring dan dokumentasi kredit. Di dalam pemeriksaan hari ini kita nanti akan mempelajari tentang permohonan kredit, kemudian proposal kredit, ya. Kemudian juga nanti kita akan belajar tentang kewenangan bertindak, kemudian tentang pengikatan jaminan, kemudian tentang PK itu sendiri kita akan tampilkan contoh sederhana. Namun apa yang kami sampaikan ini adalah data-data yang bukan data sebenarnya. Ini adalah contoh yang saya ambil dari media internet, ya. Kita ambil dari data-data yang ada di internet yang bisa teman-teman juga ambil. Contoh-contoh itu ada di internet, jadi ini bukan data dari bank yang sebenarnya. Tapi ini saya ambil hanya untuk memberikan contoh yang berlaku di bank, ya, contoh salah satu bank aja. Jadi ini bukan contoh ngambil di tempat saya bekerja dulu, tapi ini terambil dari media internet, ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja bahwa pemeriksaan kredit komersil ini adalah pemeriksaan untuk kredit investasi, kredit modal kerja. Kemudian ini juga kita akan nantinya akan belajar tentang bank garansi, ya. Untuk besok mungkin kita akan membahas tentang kredit komersial konsumer, terdiri dari kredit KPR, KPM, bagaimana cara kita memeriksanya. Kita hari ini akan fokus dulu ke kredit komersial. Kredit komersial itu dia bisa dari berupa kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu di bank ada yang namanya PRK atau pinjaman rekening koran, mungkin ada fix loan, demand loan, ya. Tapi di bank lain tentu nama produknya bisa berbeda. Intinya adalah kredit
modal kerja dan kredit investasi. Tapi penamaan itu antara bank satu dan bank lain juga berbeda. Kebijakan antara bank satu terkait pemberian kredit ini juga bisa berbeda. Kalau kita lihat di sini teman-teman bahwa kredit komersil itu bisa untuk modal kerja ini bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan, misalnya dia punya usaha retail ya, kemudian untuk investasi itu bisa pembelian mesin-mesin, kemudian kalau yang perkebunan ini bisa diberikan kredit investasi dan modal kerja. Jadi modal kerja ini juga cukup banyak seperti yang telah kita bahas di pertemuan 5 ya. Ada untuk kredit kontraktor, kemudian ada untuk perdagangan ya. Dan masih banyak lain lagi ya. Ada bisa untuk kontraktor ya. Tentu pendekatannya perhitungan modal kerjanya juga lain-lain caranya ya. Cara ngitung untuk kontraktor tentu berbeda dengan untuk kredit ekspor, kemudian berbeda lagi untuk kredit untuk modal kerja untuk retail, usaha-usaha retail atau perdagangan, tentu ini berbeda-beda. Kemudian investasi, ya investasi ini juga yang pakai grace period dan non grace period itu juga tentu perhitungannya juga berbeda untuk penentuan plafonnya. Mungkin juga bank tertentu dalam menentukan biaya sendiri juga berbeda-beda untuk kredit investasi. Mungkin ada bank tertentu yang hanya mensyaratkan bahwa debitur menyediakan dana sendiri sebesar 20%, mungkin ada bank yang lain itu mensyaratkan 30%. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Oke, kita langsung ke tahapan berikutnya. Pelaksanaan audit. Tahap pelaksanaan audit ini meliputi pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu bisa dari data pemeriksaan tahun lalu, kemudian dari internal kontrol, mungkin juga dari hasil pemeriksaan OJK terhadap debitur-debitur yang ada di objek pemeriksaan kita. Kemudian setelah data tersebut itu dikumpulkan, ya termasuk ini data outstanding pinjaman atau daftar nominasi kredit ya, yang ada di cabang atau capem atau unit bisnis yang menangani kredit. Kemudian kita melakukan analisa terhadap perkembangan dari kolektivitas kreditnya selama beberapa tahun sampai dengan posisi pemeriksaan kita untuk mengetahui tren kualitas yang ada di cabang atau capem atau unit bisnis yang menangani kredit, apakah kualitas kreditnya itu mengalami perbaikan atau mengalami penurunan. Jadi dari hasil analisa tadi akhirnya kita bisa memetakan ya, kira-kira kalau terjadi penurunan penyebabnya apa ya. Terus dari hasil analisa itu kita akan konsentrasi di mana ya. Jadi dengan menganalisa ini kita bisa memprediksi tentang potensi-potensi risiko yang ada di cabang atau capem atau di unit bisnis. Ya. Kemudian setelah kita menganalisa, kita mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk nantinya mendukung hasil audit kita. Jangan sampai kita melakukan atau membuat laporan tanpa ada dokumen pendukung yang bisa diverifikasi kebenarannya ya, atau validitasnya. Oke, kita lanjut proses
Audit meliputi kegiatan-kegiatan pertama, kalau kita lihat dari alurnya, pertama itu adalah mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup kompeten dan relevan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi audit. Itu tahap kedua. Yang ketiga itu menetapkan metode dan teknik sampling yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan. Selanjutnya adalah supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan. Kemudian mendokumentasikan kertas kerja audit, kemudian membahas hasil audit dengan auditee. Kemudian tahap berikutnya itu adalah membuat laporan dan mendistribusikan ke direktur utama, kemudian direktur compliance, kemudian unit bisnis yang kita periksa. Yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah monitoring tindak lanjut ya terhadap apa yang telah disepakati antara auditi dan pemeriksa. Selanjutnya adalah langsung ke pemeriksaan bidang kredit, khususnya adalah di aspek analisa dan pencairan kredit. Kalau teman-teman kalau kita lihat kertas kerja gini kelihatannya adalah mudah cara mengisinya, cuman ya dan tidak. Ya. Contoh, telah dilengkapi surat permohonan kredit dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ya. Tentu jawabannya tidak cukup dengan ya dan tidak. Ya. Seperti di contoh di sini. Di sini teman-teman akan kita ini contoh dari surat permohonan kredit ya. Dari permohonan kredit ini kita akan periksa kredit ini apakah permohonan kredit ini telah dibuat oleh pihak berwenang. Jadi yang ditanda tangan ini siapa ya? Apakah dia punya kewenangan tidak? Nah, untuk kalau perorangan pasti siapa sih yang tanda tangan ini? Apakah debiturnya? Nah, verifikasinya mana ya? KTP-nya ya. Benar enggak? Sesuai enggak sama yang ada di KTP data-datanya ini? Tapi kalau ini perusahaan ya tanda tangan sini siapa? Ya. Apakah direkturnya atau kuasanya? Ya, nanti akan kita periksa. Kalau direktur orang itu masih berwenang enggak? Ya. Kalau masih berwenang tidak itu nanti kita akan lihat di akte perubahan atau akte pendiriannya. Kemudian dari surat pengajuan kredit ini kita akan membaca atau kita periksa
tujuan pengajuan kredit itu untuk apa, ya. Kemudian nilainya berapa, jenis kredit yang diajukan itu apa, modal kerja, kemudian atau kredit investasi, ya. Atau bisa juga calon nasabah itu mengajukan dua fasilitas, itu bisa kredit investasi, bisa kredit modal kerja. Ini contoh untuk kredit komersil, ya. Bisa juga non cash loan, misalnya itu bank garansi dan lain sebagainya. Oke, ini contoh saja, contoh permohonan kredit. Jadi dalam permohonan kredit itu kita juga harus periksa tadi ditujukan oleh siapa, ya. Kemudian maksud tujuannya untuk apa, ya, mengajukan kredit modal kerja atau kredit investasi, ya, penggunaannya untuk apa, ya. Ini sangat dibutuhkan, terutama juga apakah diajukan oleh berwenang atau tidak. Ini kewenangan bertindaknya. Oke, teman-teman, itu kemudian kita kembali lagi ke poin kedua, ya. Ini jadi pertama tadi kalau sudah diajukan oleh yang berwenang, kemudian tujuannya jelas, ya. Nah, nanti ada tinggal teman-teman ngisi iya, gitu ya. Tapi ada notes-nya. Notes-nya apa aja, ya. Yang menjadi perhatian atau jadi temuan dari poin 1 ini apa? Ini bisa di notes sini, ya. Yang kedua adalah telah dilengkapi dengan proposal kredit atau analisa kredit dengan menyebutkan tujuan, kemudian kebutuhan pembiayaan, plafonnya berapa yang diminta, ya, dan jangka waktu kreditnya. Ini juga teman-teman juga tidak hanya menulis ya dan tidak, ya, tapi perlu dilakukan analisa. Di dalam contoh sini saya juga tidak menampilkan analisa kredit secara full, ya, tapi saya mencoba untuk menampilkan proposal kredit, tapi dari hal-hal yang penting saja, ya. Di hal-hal yang penting saja yang akan saya tampilkan di sini. Contoh di sini akan saya tampilkan adalah contoh dari proposal kredit. Ini contoh aja, teman-teman. Jadi ini ada proposal kredit dari Bank Jaya Internasional cabang Yogyakarta, ya. Cabang Gedung Jaya. Jadi dari pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur, kemudian oleh bagian marketing atau unit bisnis, kemudian dibuatkan MAK, ya, atau memo analisa kredit, atau kadang di bank lain ada yang menyebut adalah proposal kredit. Oke, jadi ini bagian bisnis membuat memorandum analisa kredit ke Komite Kredit Kantor Pusat, ya. Jadi perihal permohonan kredit atas nama PT Global Lembah Hijau.
fasilitas yang diberikan untuk mengambil alih atau take over fasilitas debitur yang ada di Bank Metropolitan. Totalnya itu ada 3.250.000 US dan 1 miliar ya. Kredit dalam bentuk mata uang rupiah. Ya. Kita jadi ini yang permohonan kreditnya yang untuk take over, dan ini yang dimohonkan akhirnya kredit yang diajukan jadi berupa kredit modal kerja, yaitu untuk PRK jumlahnya 500 juta, kemudian untuk kredit modal kerja yang berupa demand loan ini untuk kegiatan ekspor impor ya, itu sebesar 1.750.000 US, kemudian ini ada bank garansi 500.000 US, ada LC lain itu 400, kemudian ada Usen LC itu 600, kemudian ada KI ya, sebesar 2 juta US. Ya, totalnya untuk fasilitas yang diajukan itu sebesar 500 juta rupiah dan 5.250.000 itu dalam bentuk US. Oke, kemudian tujuannya ya, tujuan dari penggunaan kredit itu untuk kredit modal kerja itu baik untuk PRK maupun demand loan itu untuk membiayai piutang dagang dan persediaan. Kemudian bank garansi ini itu adalah jaminan kepada Bapeksa untuk fasilitas penangguhan restitusi pembebasan biaya masuk atau biaya masuk tambahan. Kemudian LC line itu digunakan untuk impor bahan baku ya, dan bahan penolong. Kemudian juga untuk membiayai impor mesin. Kemudian KI itu juga untuk pembuatan peralatan ya, terkait dengan mesin ya, peralatan mesin untuk pembuatan sarung tangan. Contoh aja ya, ini bukan data sebenarnya. Saya tegaskan lagi, ini bukan data sebenarnya, hanya sebagai gambaran aja bagi teman-teman mahasiswa tentang penggunaan fasilitas kredit yang akan kita berikan ke nasabah tersebut ya. Kemudian ini informasi tambahan ya. Suku bunganya itu untuk rupiahnya itu 10% per tahun, kemudian pinjaman dalam US itu 6%, kemudian modal kerja ini jangka waktunya itu PRK dan demand loan-nya 12 bulan, kemudian LC itu juga 12 bulan, tapi untuk KI-nya ada 80 bulan, ini termasuk grace period-nya adalah 12 bulan. Kemudian angsuran pokok ini sesuai dengan lampiran, jadi ini ceritanya ini di jadwal angsurannya dibuat tersendiri. Kemudian biaya provisi 1%, biaya komisi 1% dari plafon ya. Kemudian biaya administrasi 5 juta. Ini contoh saja ya. Di dalam proposal kredit ini biasanya akan mencantumkan ini tentang biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur pada saat kredit itu nanti diberikan. Dan biaya-biaya ini juga biasanya harus dibayar sebelum perjanjian kredit ditandatangani. Oke, langsung ke anggunan gitu ya. Anggunan itu jaminan.
Ini contoh aja, jaminan itu ada berupa tanah ya dan mesin ya. Tanah ini ada 2 tempat ya, milik debitur Global Lembah Hijau ya. Kemudian ada 20 mesin ya, mesin yang kita biayain sebanyak 20 unit ya. Lanjut kita ke Anggunan ini juga ada utang piutang dagang ya, nanti sebesar 30 miliar, kemudian ada persediaan ya, persediaan barang dagangan sebesar 15 miliar, kemudian ada tambahan lagi tanah dan bangunan ya. Mungkin di contoh ada di Surabaya gitu ya. Oke, langsung kita ke persyaratan selanjutnya. Pencairan demand loan dan penerbitan LC berdasarkan LC ekspor ya. Yang diterima jumlah pencairan itu DL itu maksimum 80%. Ya, 80% ini dari LC-nya. Yang jadi masalah, apakah dalam perhitungan modal kerjanya untuk kredit ekspor begini ya. Nanti teman-teman juga bisa memeriksa apakah cara menghitung modal kerja mengalihkan 80% kali LC itu untuk kredit ekspor itu sudah tepat atau belum. Kemarin kita sudah belajar tentang kredit ekspor ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek lagi apakah cara perhitungannya begini ya. Karena kalau ini ada salah, kemungkinan untuk overfinance cukup besar ya. Jadi teman-teman bisa mencocokkan lagi pada teori perhitungan kredit modal kerja ekspor yang telah kita pelajari di pertemuan kelima kemarin. Kemudian negosiasi ekspor dibayar segera dan digunakan untuk pelunasan demand loan ya. Dan sisa boleh diambil jika setelah 14 hari belum efektif hasilnya. Negolen harus dilunasi kembali dari pencairan modal kerja. Uang muka pembelian mesin 30% harus ditempatkan dalam setoran margin atau deposito. Jadi untuk meyakini bahwa debitur ini memiliki dana ya, dana sendiri ya. Ini kalau kayak gini berarti bank hanya akan membiayain dari kebutuhan KI tadi totalnya 70% dari total kebutuhan pembiayaan. Untuk meyakini bahwa debitur ini memiliki dana 30%, maka sebelum kredit cair, si debitur ini diwajibkan untuk menempatkan dananya di rekeningnya atau di deposito. Baru nanti setelah kredit cair kemudian ditransfer bersama-sama dari hasil pencairan ini ke pihak penjual mesin ya. Kemudian pencairan KI ya. Pencairan KI ini untuk pelunasan impor mesin, kemudian untuk pelunasan tanah ya. Jadi karena mereka beli tanah sama mesin sama untuk pembangunan ya. Jadi hasil pencairan ini langsung untuk membayar impor mesin berapa, untuk pelunasan tanah yang akan dibangun pabriknya berapa, kemudian nanti untuk pencairan untuk pembangunan pabriknya itu sesuai dengan progres pembangunan yang ada di lapangan. Lanjut kita ke selanjutnya. Biasanya ya kita akan mengecek tentang kredibilitas dari para
pengurus perusahaan itu ya. Biasanya komisarisnya atau direkturnya mereka memiliki fasilitas selama ini di bank mana saja, jumlahnya untuk apa, jumlahnya berapa, kolektibilitasnya bagaimana ya. Biasanya kita tampilkan karena ini sangat penting untuk melihat dari karakter dari pengurus perusahaan itu. Kemudian ini dalam menghitung kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja dicontoh di sini menggunakan pendekatan W-Unit ya. W-Unit ini adalah cara ngitungnya adalah AR ya, piutang ditambah persediaan dikurangi dari hutang dagang ditambah dengan biaya-biaya segera dibayar lainnya ya. Ini dari hasil perhitungan dari bisnis diketemukan bahwa W-Unit itu adalah 3.865.000 US. Lanjut kita bahan impor ya, ini penjelasan saja. Untuk fasilitas kebutuhan impor bahan baku maksimum ini adalah sebulan 600.000 US. Kemudian ada kenaikan omset 10% dan term kredit dari supplier maksimum term kreditnya dari supplier itu 45, maka besarnya LC lain yang perlu disediakan oleh Bank Jaya dapat diperkirakan sebesar 600.000 kali 110 kali 15 sama dengan 990.000 US, sehingga dengan komposisi side user 40 dibanding 60 maka fasilitas LC yang diberikan adalah side LC lain 400 dan user LC itu adalah 600. Ini contoh saja teman-teman. Masing-masing bank tentu punya kriteria tersendiri atau punya kebijakan sendiri. Lanjut kita ke bahas tentang investasi. Ya, ini cuma penjelasan saja. Ya, contohnya sisa investasi yang harus di take over gitu ya. Ini penjelasan saja. Mana nih? Sisa investasi yang harus di take over dari Bank Metropolitan adalah 700.000 US. Itu ini bagi debit per Februari 2021 ya, disediakan dalam bentuk KI ya. Karena mesin akan diimpor akan menyediakan uang muka 30 dan lain sebagainya. Ini hanya penjelasan aja untuk menjelaskan tentang fasilitas kredit. Kemudian ada RAB-nya. Tentu kalau untuk pembangunan dan pembelian mesin tentu ada RAB ya, karena dari RAB ini juga sebagai dasar untuk penentuan plafon. Lanjut kita ke analisa keuangan. Analisa keuangan ini adalah untuk mengetahui tentang performa dari calon debitur dan proyeksi ke depannya bagaimana. Gitu ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan PT Global Lembah Hijau dari 2017, sebenarnya ini ada salah, 2018, 2019 ya. Ini contoh dari laporan yang ada dan in-house ya. Kemudian bagian analis kredit atau bagian marketing, mereka kemudian memproyeksikan bahwa tahun 2021 ini ada kenaikan penjualan sebesar 5% ya. Karena optimalisasi mesin produksi yang existing dan mulai beroperasinya mesin yang baru ya, yang ke-17 dan 18. Ini penjelasan dari
analis kredit. Kemudian tahun 2022 ini penjualan naik lagi 10% ya. Alasannya karena kedua mesin baru telah beroperasi sepenuhnya. Kemudian tahun 2023 dan seterusnya diasumsikan mengalami kenaikan yang cukup besar sesuai dengan yang ditampilkan dalam proyeksi keuangan atau di cash flow-nya ya. Kemudian harga pokok ya, CUGS-nya juga diasumsikan sebesar 85,5, kemudian SGA ya, itu 1,5 itu selama 2021 sampai 2026. Ini asumsi ya, jadi mungkin dari masing-masing analis tentu berbeda dalam melakukan analisa, tapi ada yang optimis ya, ada yang nggak optimis gitu ya. Tergantung dari alasan mereka melakukan proyeksi peningkatannya, itu tergantung analisa mereka atau alasan mereka kenapa naik 5%, kenapa naik 10%. Yang menjadi masalah kita sebagai auditor harus menilai layak nggak sih atau wajar nggak sih ada peningkatan 5%, wajar nggak sih ada peningkatan 10% dan lain sebagainya. Dan membandingkan dengan tentu dengan perusahaan sejenis ya, atau record dari tahun-tahun sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai auditor tentu akan memverifikasi ini ya, dan memverifikasi terhadap kewajaran asumsi yang dibuat oleh pihak analis. Lanjut kita ke ini yang selanjutnya, ini tentang investasi plan-nya ya. Ini juga tentang kewajaran ya. Nanti kewajaran harga tanah, benar nggak sih harga tanahnya sekian ya. Kemudian harga peralatan, wajar nggak sih sekian gitu. Karena harga tanah dan peralatan ini nantinya akan dihitung sebagai total cost, dan dari total cost itu akan ditentukan maksimum pembiayaan yang bisa dipertimbangkan yang diberikan itu berapa persen ya. Jadi kalau ini nanti ada markup, ini ada markup, maka biaya yang kita berikan sebesar 70% itu juga bisa menjadi overfinance ya. Kemudian ini ada penjelasan tentang die on hand, komponen dari modal kerja ya. Ini ada ARDOS, ini ARDOH, ini 90 hari, kemudian ada inventory DOH 60 hari, kemudian ada AP DOH 30 hari, kemudian AE DOH 0 ya. Informasi ini juga harus diverifikasi ya. Biasanya kalau calon debitur itu menginginkan modal kerja, jadi ini dibesarkan ya, ini dibesarkan, kemudian ini diperkecil ya. Benar enggak gitu ya. Ini kita lihat dengan trennya ya, beberapa tahun terakhir ini berapa ya. Kalau ini tiba-tiba ini naik dari 45 jadi 90 hari, tentu kebutuhan pembiayaannya menjadi lebih besar. Kemudian ini 60 hari ya, utangnya 30 hari, benar enggak sih ya. Kalau penjualannya termnya gimana ya, aturan mainnya berapa sih, jangka waktu yang kredit yang bisa kita berikan ke buyer itu berapa, kita bandingkan di sini. Kemudian inventory do ya, inventory di UH ini juga kita perlu periksa kenapa 60 hari ya, bandingkan dengan usaha-usaha sejenis ya. Bandingkan dengan usaha sejenis ini, teman-teman bisa melihat dari hasil analisa dari perusahaan sejenis
yang mereka yang telah go public. Jadi teman-teman sebenarnya data-data pembanding itu bisa dengan mudah diperoleh dengan cara kita melakukan download data yang ada di perusahaan go public ya. Kemudian ini penjelasan tentang suku bunga. Suku bunga untuk fasilitas rupiahnya 10%, untuk US-nya 6%, kemudian ini asumsi juga pendapatannya, pajak pendapatannya adalah 30%. Kemudian ada penyusutan ya, VK-set yang mengikuti pola perhitungan tahun-tahun sebelumnya. Dan lain sebagainya. Ini hanya asumsi yang dibuat oleh analis kredit ya. Nanti ini biasanya disajikan di dalam untuk menyusun proyeksi laporan keuangan dan cash flow. Lanjut kita ke ini data untuk proyeksi tentang penjualan, kemudian gross profit margin-nya, kemudian return on equity-nya ya. Jadi ini ada salah, ini 1997 ini adalah 2017 sebenarnya ya. Jadi penjualannya tahun 2017 itu dari 29.274, kemudian naik lagi ya, naiknya cukup besar ya. Ini juga menjadi pertanyaan teman-teman, dari 29 naik menjadi 103. Ini cukup besar, kemudian turun lagi 2019 itu turun jadi 100, kemudian tahun 2020 turun jadi 95 ya. Kemudian tahun 2021 99754 dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman periksa kewajarannya, wajar enggak sih gitu ya, terkait dengan perkembangan dari salesnya. Kemudian harga pokoknya juga, harga pokok di sini analis kredit itu menghitung antara 84,56 naik menjadi 86,16 ya, sekitar 86 sekian. Jadi kisaran 86. Jadi gross profit-nya sekitar 9 ya, 9 sampai 11 sekian. Kemudian net operation ya, per sales-nya. Kemudian ada TIE ya. TIE ini untuk mengetahui tentang kemampuan debitur untuk membayar bunga ya. Bunga kalau kita lihat dari tahun 2019 atau dari 2017 ini sebenarnya kalau hanya untuk memenuhi kewajiban membayar bunga, debitur ini tidak ada masalah karena nilainya di atas 1 semua. Kemudian ada net profit after utility investment, itu ada, ini juga cukup bagus. Dan dari mulai tahun 2018 ini nilainya adalah 4 sampai ke atas ya, sampai 6 ya. Kemudian ada return on equity, itu juga 38, kemudian 24, 19, 10 dan naik lagi tahun 2026 itu dari 14,97. Nah, nilai ROE kemudian T ini juga tergantung dari sales ini ya. Kalau ini terlalu besar, kemudian COGS-nya diperkecil gitu, tentu gross profit-nya akan semakin
tinggi. Jadi yang teman-teman harus diperhatikan adalah tentang proyeksi dari salesnya, ya. Kemudian kewajaran dari harga pokoknya dan lain sebagainya. Karena ini untuk sangat dibutuhkan untuk nantinya untuk mengukur tentang kemampuan debitur ini menyelesaikan kewajibannya. Ya, nanti ada analisa berikutnya. Lanjut kita ke analisa tentang asset utilization, ya. Ini ada aset turnover, kemudian ada WI, ya, ada WI per sales, ada ARDUH, ada inventory DUH, ada APDUH, kemudian ada AE, ada net profit to total operation. Kalau kita lihat dari sini, ya, tentu WI-nya cukup besar, sehingga kalau kita bandingkan dengan modal kerja yang mereka butuhkan, bahwa kalau melakukan pendekatan WI, kelihatannya ini tidak overfinance, tapi yang jadi masalah kan cara perhitungannya untuk kredit ekspor kan bukan WI. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat kembali dalam pembahasan kami di pertemuan kelima kemarin, ya. Di mana di dalam pertemuan kelima itu kita membahas tentang cara menghitung kredit modal kerja untuk kredit ekspor. Itu cara pendekatannya adalah bentar, ya. Ada OP dikali penjualan atau OP dibagi penjualan kali 70% kali outstanding LC, ya, set LC. Ada juga OP bagi penjualan kali 70% kali sales contract. Itu untuk cara menghitung pembiayaan dari kredit ekspor. OP itu apa sih? OP itu out of pocket expense, terdiri dari harga pokok, kemudian ditambah biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi. Jadi harga pokoknya ditambah biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi dibagi penjualan, kemudian dikali 70%, kemudian dikalikan apa? Sales contract atau outstanding LC. Itu untuk membiayai maksimum kredit ekspor. Tapi kalau di dalam analisa ini kan semuanya dihitung dari WI. Jadi nanti teman-teman harus menghitung kalau pendekatan cara perhitungan modal kerja sesuai dengan apa yang kita bahas di pertemuan 5 ini bagaimana kalau dihitung, ya. Apakah perhitungannya itu WI-nya ini menjadi lebih besar atau lebih kecil, ya, karena ini kaitannya nanti dengan total pembiayaan yang telah diberikan, nanti overfinance atau enggak, gitu, ya. Kalau nanti ternyata overfinance kan berpotensi terjadi penyimpangan atau menjadi set streaming. Lanjut kita ke liquidity dan capital structure.
Di poin ini juga kita perlu memeriksa tentang likuiditas dari calon debitur. Ya. Kira-kira debitur ini kalau kita kasih kredit, kira-kira mengalami persoalan nggak sih dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya? Tapi kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai 2026 ini, current rasionya itu lebih dari 1, ya. Artinya secara apabila ini benar, ya, datanya benar atau datanya wajar, maka sebenarnya debitur ini tidak akan mengalami masalah dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya. Selain itu juga quick ratio-nya juga cukup bagus, ya. Tahun 2018 itu 0,84, kemudian 2019 itu 0,95, kemudian 2020 itu 1,16, kemudian 1,05 dan lain sebagainya. Tapi intinya current ratio pun juga rata-rata udah di atas 1. Dan lain sebagainya. Lanjut kita ke cash flow, ya. Cash flow ini penting, ya. Karena cash flow ini untuk mengetahui tentang kemampuan debitur untuk membayar, ya, kewajibannya, baik itu kewajiban bunga maupun pokok pinjaman, ya. Kalau kita lihat dari tabel sini, ya, mulai tahun 2018 itu net profit dibagi financial payment-nya, FP ini financial payment, jadi net profit-nya dibagi net financial payment-nya, ini rata-rata udah di atas 1, ya. Artinya net profit dibagi total pokok dan bunga itu nilainya adalah di atas 1. Kemudian cash flow dibagi dengan finansian ini sebenarnya cash flow ini free cash flow, ya. Free cash flow dibagi dengan financial payment-nya juga di atas 1. Artinya secara cash flow debitur ini apabila dikasih kredit ini juga tidak akan mengalami masalah karena nilainya lebih dari 1. Oke, ini yang paling penting teman-teman kalau kita lihat ini adalah analisa tentang kemampuan membayar, ya. Karena pada umumnya kalau kredit bermasalah itu karena debitur itu tidak mampu, ya, tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang ada atau sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pihak bank. Lanjut kita ke analisa agunan, ya. Analisa agunan tentu ini analisa tentang berapa sih nilainya, ya, cover dari jaminannya itu berapa persen, ya. Kemudian jaminannya itu berupa apa saja, itu bangunan, kemudian ada utang, ada piutang, kemudian ada persediaan, bisa juga ada corporate garansi atau personal garansi dari para pengurusnya atau pemilik perusahaan itu. Kemudian analisa ini mesin-mesin itu dan bangunan itu yang objek yang dibiayain itu menjadi jaminan utama. Kemudian ada jaminan tambahan bisa berupa jaminan
tanah dan bangunan dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja, jadi ada poin-poin penting yang perlu kita periksa seperti tadi yang kita periksa tentang tujuannya, ya, tujuan penggunaan kreditnya, kemudian anggunannya, ya, jenis fasilitas kredit yang diberikan, kemudian nilainya kira-kira overfinance tidak, ya, masing-masing jenis fasilitasnya, baik itu modal kerjanya maupun investasinya. Kemudian setelah agunan, kemudian ada perhitungan modal kerjanya, pendekatan perhitungannya itu tepat atau tidak, ya. Tadi kan semua untuk kredit tadi semuanya dihitung dengan menggunakan rumus WINIT, ya. Padahal fasilitas yang diberikan itu kan nggak semuanya untuk perdagangan, ya, tapi ada yang untuk ekspor. Tentu kredit ekspor kan berbeda dibanding dengan cara perhitungan kredit untuk perdagangan. Dan nanti teman-teman bisa mengevaluasi apakah cara perhitungan yang dilakukan oleh analis kredit itu tepat atau tidak, dan apa dampaknya, ya. Dampaknya apakah nanti menjadi overfinance atau tidak. Terus yang tidak kalah penting, karena kalau ini sudah kreditnya udah jalan, tentu kita hanya bisa melakukan mitigasi agar apabila terjadi overfinance, kita bisa memonitor, ya, monitor apa yang bisa kita lakukan agar penyimpangan-penyimpangan yang ada itu tidak menimbulkan risiko yang nantinya membahayakan bagi pihak bank, ya. Oke, ini untuk kredit, untuk memeriksa tentang proposal kredit, ya. Kemudian kita akan kembali lagi ke yang tadi, yang tentang cara meriksanya tadi. Kembali lagi ke sini teman-teman, ke tadi baru sampai poin tentang poin proposal kredit, ya. Jadi kita tadi baru sampai di sini, ya. Jadi kita dalam memeriksa tidak cukup hanya memberikan tekmak, permohonan kredit ada tekmaknya, ada, ya, atau tidak. Kemudian proposal kreditnya ada tidak? Enggak cukup segitu, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan. Proposal kreditnya apa sih yang harus kita periksa, ya? Tadi tentang jenis fasilitas yang diajukan itu apa aja, nilainya berapa, kira-kira kebutuhannya berapa, kita biayain berapa, ya, overfinance apa tidak, ya, kemampuan membayarnya bagaimana, ya, kita lihat, ya, dari net profitnya dibagi financial paymentnya bagaimana, ya. Kita periksa lagi juga tentang kondisi likuiditas dia, ya, selama ini dan proyeksinya itu bagaimana, ya, untuk mengecek jangan sampai pada saat kredit dikasihkan debitur itu mengalami masalah dalam penyelesaian kewajibannya. Jadi semua itu ada di proposal kredit. Jadi ada poin-poin penting yang perlu kita periksa, terutama juga mengenai jaminan juga tidak kalah penting, ya. Dari harganya itu mengcover atau tidak, kemudian marketable atau tidak, itu juga kita analisa lagi. Jangan sampai nanti kalau kredit ini bermasalah, ternyata pada saat kita menjual jaminan juga tidak cukup untuk menutup semua kewajiban yang ada. Ini jadi cukup kompleks dalam memeriksa proposal kredit. Jadi kita tidak hanya mencantumkan tekmak iya dan tidak, tapi perlu kita analisa, ya,
seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut kita membahas tentang telah dilampiri laporan keuangan audited. Ya, kalau perusahaan-perusahaan atau yang nilai pinjamannya cukup besar, biasanya bank akan mensyaratkan, khususnya mungkin ada bank yang mensyaratkan untuk kredit 2 miliar harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited atau yang cukup laporan in-house ya. Itu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Ini minimal 2 tahun ya, 2 tahun terakhir ini untuk bisa kita membandingkan dan untuk melihat trennya. Kalau lebih bagaimana? Itu lebih bagus. Seandainya dia bisa memberikan yang 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, itu kita akan semakin memperoleh informasi tentang kondisi keuangannya calon debitur ini menjadi lebih informatif. Nah, yang jadi masalah apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak nilainya, yaitu yang tugas dari kita juga untuk menilai tentang kewajaran dari laporan keuangan tadi. Kalau terjadi ada rekayasa, tentu hasil yang di analisa itu juga menjadi tidak tepat. Selanjutnya telah dilakukan BI checking atau sekarang itu SLIC ya. Kemudian ada trade checking, community checking, gitu. Ini sudah dilakukan belum gitu ya. Dan informasi-informasi ini itu telah dimasukkan dalam proposal kredit ini belum gitu ya. Nah, ini juga BI checking atau SLIC itu juga bisa kita mintakan ulang ya kalau kita ragu dengan informasi yang tercantum yang di proposal ini ya. Kita bisa minta bagian admin untuk melakukan SLIC lagi. Kemudian trade checking. Trade checking ini juga perlu kita verifikasi lagi pada saat kita melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat jaminan debitur ya. Kita bisa melakukan kunjungan, kemudian kita bisa mengorek informasi-informasi terkait bisnis mereka. Kemudian kita bisa minta daftar 10 besar dari supplier atau bayarnya debitur, kemudian kita verifikasi, kita lakukan cross check terhadap kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh debitur ataupun dari analis kredit sebagaimana dituangkan di dalam proposal kredit. Apakah informasi-informasi yang dalam proposal kredit atau informasi yang diperoleh dari debitur itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian kredit telah disetujui oleh pemegang BWMK. Ini untuk kredit-kredit yang wewenang cabang ini biasanya rawan teman-teman. Rawannya di mana? Di mana mereka itu bisa memecah. Ya. Memecah contoh kalau wewenang cabang itu 1 miliar atau 2 miliar, kemudian ada calon debitur yang mengajukan kredit. Contoh kalau wewenangnya di 2 miliar, ada debitur mengajukan kredit sebesar 3 miliar. Kemudian mereka pecah menjadi 2. Ya. Pertama dia 2 miliar dulu, diproses, disetujuin, ya. Kemudian beberapa bulan kemudian bisa mengajukan lagi untuk kredit tambahan. Kredit tambahan biasanya kalau penambahan kredit ini wewenangnya dia lebih dari 2 miliar, sehingga dengan penambahan itu menjadi kewenangan pemimpin cabang lagi. Jadi ini teman-teman yang model-model gini ini perlu kita plototin pada saat kita melakukan pemeriksaan ke cabang. Kemudian telah dilengkapi surat permohonan kredit dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi di poin 1. Kemudian total plafon kredit. Ya, total plafon kredit ini terkait dengan total pembiayaan.
Nah, ini plafon kredit ini kalau corporate itu tidak melampaui dari batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit ini untuk kredit-kredit korporasi. Ya. Kalau kredit wewenang cabang, ya tentu tidak melampaui ini. Ya. Kemudian usaha debitur memiliki potensi pertumbuhan yang baik ya. Kita juga melihat ya, jenis usahanya dia apa, kita lihat juga tingkat persaingannya bagaimana ya. Kita juga bisa ngecek membandingkan dengan data-data statistik ya terkait dengan usaha debitur itu. Kemudian debitur memiliki kemampuan mengelola usahanya dan tidak ada permasalahan dengan tenaga kerjanya. Debitur memiliki kemampuan mengelola usahanya ini juga kita lihat sudah berapa lama usaha itu didirikan, terus bagaimana kondisi sekarang, tingkat perkembangannya bagaimana, kemudian untuk selama ini ada nggak isu-isu terhadap para karyawannya yang demo, ya, atau yang menuntut apa kesejahteraan atau kenaikan gaji dan lain sebagainya ya. Ada info-info negatif enggak terhadap perusahaan itu. Kemudian perolehan laba apakah mengalami peningkatan stabil atau penurunan. Dengan adanya tren tadi membuat tren tadi kita akan mengetahui apakah usaha debitur ini mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian struktur pemodalan. Struktur permodalan apakah cukup baik dan ada kemampuan debitur untuk memberikan modal tambahan bila diperlukan. Struktur permodalan ini kita bisa melihat tentang berapa sih komposisi pembiayaan dibiayai dari hutang ya, dibandingkan dengan total asetnya atau dibandingkan dengan total equity-nya. Jadi kita bisa menghitung tentang rasio total hutang dibagi total aset atau total hutang dibagi total equity. Selama ini bagaimana ya? Karena itu sangat berdampak terhadap kemampuan mereka untuk memperoleh keuntungan. Kemudian posisi likuiditas apakah cukup baik dan menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban membayar pokok serta bunganya tanpa dukungan dari dana tambahan. Jadi seperti yang kita lihat tadi di analisa likuiditas tadi diketahui bahwa tadi debitur itu ternyata baik itu dari current ratio maupun quick ratio-nya selama 2018 sampai 2026 hasilnya di atas 1. Artinya dengan nilai di atas 1 ini kalau tidak ada masalah, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi usahanya, seharusnya dia tidak akan mengalami masalah dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya. Oke, lanjut kita ke penilaian aspek legal dan jaminan kredit. Ini ada beberapa item yang biasanya kita periksa. Itu kalau di sini ini ada 12 item. Namun tentu ini juga bukan hal yang baku ya. Tergantung dari audit memandang apakah sudah cukup atau perlu tambahan lagi. Ini contoh untuk aspek legal. Pertama kita akan mengecek apakah telah dilengkapi dengan opini atau analisa yuridis. Ini ada contoh teman-teman analisa yuridis. Ini teman-teman analisa yuridis, sorry. Ini
Jadi analisa yuridis ini untuk mengetahui tentang kewenangan bertindak ya. Bertindak dari calon debitur ini contoh ya. Contoh ini adalah eh, nasabah Surya Kencana, ya. Nama nasabahnya, kemudian alamat kantornya, kemudian ada usaha dan tujuan PT itu didirikan, kemudian ada statusnya PT itu tertutup atau terbuka, kemudian ada NPWP dan lain sebagainya. Kemudian ada akte pendiriannya. Ya. Ini dasar untuk dilakukannya analisa. Kemudian lanjutnya tentang pengurus ya. PT itu di pengurusnya siapa sih, direksinya siapa, komisarisnya siapa ya. Ini contohnya saja. Nama direkturnya Afan, ya. Kemudian direkturnya Karina, ya. Komisarisnya Eva. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Kemudian untuk kewenangan bertindak ya. Ini contoh bahwa di dalam pasal 11 dari akte pendirian atau perubahan itu menyebutkan bahwa anggota direksi itu diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau waktu 5 tahun, jadi teman-teman harus ngecek pada saat kita periksa, kira-kira atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit ini, mereka masih jangka waktu mereka, ya, posisi mereka masih aktif apa tidak, gitu ya. Atau pada saat kita meriksa, jangan-jangan dia jangka waktu mereka atau masa kepemimpinan mereka sudah jatuh tempo, sehingga kita bisa minta akte perubahan yang baru, ya, atau dokumen pengangkatan direksi dan komisaris yang baru. Kemudian ini pasal 12. Ini menyebutkan bahwa direksi itu berhak mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan tentang segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang kepemilikan akan tetapi dengan batasan. Ini teman-teman, jadi direktur atau direksi ini berhak sebenarnya mewakili perusahaan ya, tapi ada batasannya. Misalnya itu menjamin atau meminjamkan uang atas nama perseroan, mendirikan suatu usaha turut serta pada perusahaan lain itu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Jadi ini teman-teman kalau memeriksa, kalau ada klausul begini harus teman-teman cek ada nggak sih pengajuan kredit itu ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Nah kalau di dalam akte pendirian menyebutkan Dewan Komisaris, berarti kalau komisarisnya ada 3 atau 4, ya mereka harus memberikan persetujuan semua ya. Pada saat direktur ini mengajukan permohonan kredit dan lain sebagainya ya. Jadi ini penting. Ini tentang nantinya kewenangan bertindak. Oke, lanjut. Kemudian ini juga ini tentang kewenangan bertindak. Kemudian selanjutnya ini mengenai jaminan. Ya. Jaminan ini juga dianalisa ya, oleh legal. Jaminannya berupa apa? Ya. Tanah dan bangunan kebetulan ini apakah
pemilikannya apa, SHM atau SHGB atau hak milik, ya, hak pakai, ya, nanti akan dijelaskan di sini. Ini kaitannya nanti terkait dengan pengikatan jaminannya, ya, APHT, kemudian siapa yang harus bertanda tangan, ya, siapa yang mewakili. Ini tentu kalau hak HGB itu adalah milik siapa dulu, milik perusahaan atau milik pihak ketiga atau pihak pengurus. Jadi nanti akan dijelaskan tentang siapa yang berhak mewakili perikatan tadi dari pemilik jaminan ini, ya. Kewenangan bertindak di dalam penandatanganan akte pengikatan jaminan. Lanjut kita ke ini di kesimpulan dari analisa yuridis ini akan memuat tentang subjeknya dan jaminan, ya. Jadi tadi yang dianalisa tadi bahwa subjek hukumnya adalah yang berhak dan berwenang bertindak untuk menandatangani perjanjian kredit adalah direksi. Kemudian dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang dari direktur direksi ini bisa mewakili. Nah, tadi di pasal 12 tadi menyebutkan bahwa pada saat pengajuan kredit harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Jadi nanti juga harus ada akte, ya, atau surat persetujuan dari Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa mereka menyetujui direksi ini mengajukan kredit ke bank. Kalau di kaitannya ini kita Bank Jaya, ya. Kemudian jaminan, ya, bahwa terhadap jaminan sebagaimana tersebut di atas wajib dilakukan pengecekan ini ke BPN, ya. Kemudian dilakukan pengikatan jaminan. Jaminannya di sini adalah APHT. Kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SHT. Oke, ini teman-teman untuk analisa yuridis. Kemudian lanjut kita ke perjanjian kredit dibuat secara notarial atau di bawah tangan. Jadi perjanjian kredit tadi bisa dibuat secara notarial atau di bawah tangan. Untuk memeriksa perjanjian kredit ini ada hal-hal yang perlu kita periksa secara detail. Jadi enggak seperti yang dijelaskan tadi. Kalau ini ada kita centang, tapi enggak. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut. Ini contoh perjanjian kredit, teman-teman. Ini juga bukan contoh sebenarnya, ini hanya untuk memberikan gambaran saja bagi teman-teman biar lebih memahami tentang apa sih yang kita periksa pada saat kita memeriksa tentang perjanjian kredit, gitu ya. Ini contoh teman-teman, di sini ada perjanjian kredit yang kita sebenarnya saya ambil di contohnya itu ada di internet, ya. Ini contoh saja. Jadi ini contoh. Ini yang pihak pertama ini adalah kewenangan bertindak dari pihak bank. Nah, kalau kita memeriksa, ya,
tentu kita harus memeriksa tentang kewenangan bertindak dari orang-orang yang mewakili pihak bank. Nah, kewenangan bertindak ini tentu kita melihat tentang surat dari keputusan direksi. Mereka punya kewenangan sampai menandatangani perjanjian kredit sampai nilainya berapa dan dilakukan dengan siapa, pendampingnya siapa. Jadi nanti teman-teman lihat tentang kewenangan bertindak yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi kepada orang yang mewakili bank tersebut. Lanjut. Kemudian di poin kedua ini adalah kewenangan bertindak dari debitur. Ya. Sorry. Ini yang pertama ini adalah kewenangan bertindak dari debitur ya. Kewenangan bertindak debitur ini kalau dicontoh di analisa yuridis tadi sesuai enggak sih di pasal 12 tadi ya. Kalau direksi dia harus mendapat persetujuan atau dia cukup sendiri. Jadi nanti diatur tentang kewenangan bertindak atau kewenangan direksi yang tercantum di dalam akte pendirian atau perubahan. Dicocokkan ya mereka ini. Kemudian yang kedua ini adalah kewenangan bertindak bagi bank ya. Kalau bagi bank dia berarti kewenangan bertindaknya kita cek tentang kewenangan dari direksi atau surat kuasa dari direksi. Kemudian selanjutnya adalah tentang fasilitas kreditnya ya. Lanjut kita ke jenis kreditnya ya. Jenis kreditnya apa? Kemudian jenis, jumlah, dan cara penggunaan dan ketentuan pembayaran fasilitas kredit. Ini ada pinjaman, kemudian yang pertama itu mengatur tentang pemberian fasilitas pinjaman, yang kedua itu jenis, jumlah, cara penggunaan, dan ketentuan pembayaran fasilitas pinjaman. Ini jenisnya adalah contohnya demand loan ya, sebesar 3 miliar. Kemudian tujuannya untuk modal kerja. Kemudian di sini disebutkan tentang biaya yang harus dibayar, itu ada biaya provisi, biaya administrasi, kemudian denda keterlambatan. Nah, biaya-biaya ini kalau menurut sini kan harus dibayar selambat-lambatnya pada saat penandatanganan kredit dan tidak boleh diambil dari hasil pencairan kredit. Jadi teman-teman harus memeriksa tentang ketersediaan dana untuk pembayaran atau sumber pembayaran dari biaya administrasi dan biaya provisi ini. Dan kapan bank cabang kita itu membebankan, apakah setelah kredit cair atau sebelumnya ya. Kalau di ketentuan ini harus maksimum pada saat pencairan kredit. Kemudian denda keterlambatan ini adalah 4% per bulan ya. Jadi 4% per bulan. Jadi kalau 12 bulan berarti atau setahunnya berarti 48%. Ini contoh saja. Bisa lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada hal-hal yang harus dilaksanakan ya. Contoh di sini ini tidak semua yang saya
ambil. Jadi contoh penggunaan fasilitas kredit ya. Debitur wajib menggunakan fasilitas pinjaman semata-mata hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 itu yang tadi itu untuk modal kerja. Jadi bisa kita cek tentang aliran penggunaan dananya setelah cair itu kemana ya. Apakah ditransfer ke bank lain? Kalau bank lain nanti kita minta rekening koran yang ada di bank lain ya, untuk menelusurin aliran dananya kemana. Apakah penggunaannya sesuai dengan tujuan semula atau menyimpang dari tujuan semula atau set streaming. Kemudian di sini ada kewajiban bahwa debitur harus menyerahkan laporan keuangan tahunan ya, ada laporan 6 bulanan, ada laporan bulanan berupa persediaan piutang. Ya. Nah, kita tidak hanya sekedar mengecek tentang laporan itu ada atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah setelah laporan itu dikirimkan oleh bagian marketing yang menghandle nasabah tersebut, laporan itu diapakan, dianalisa tidak gitu ya. Terus trennya bagaimana? Terus tindakan apa yang mereka ambil kalau terjadi penurunan dan lain sebagainya, atau terjadi penyimpangan dan lain sebagainya, atau ada tren terjadi performance yang kurang baik, apa yang mereka lakukan. Jadi dokumen-dokumen itu harus dianalisa dan ditindaklanjuti. Lanjut ke pasal 10 ya. Pasal 10 itu tentang hal-hal yang dilarang ya. Hal yang dilarang ini biasanya berupa penarikan modal kerja, penarikan modal ya. Jadi debitur ini dilarang melakukan penarikan modal selama kredit itu belum dilunasi. Kemudian ada perubahan anggaran dasar, struktur modal, pemegang saham, dan pengurus. Ya. Jadi selama kredit itu belum dilunasi, debitur ini tidak boleh melakukan perubahan anggaran dasar. Kemudian perubahan usaha juga nggak boleh. Ya. Kemudian bagi dividen dan memberikan pinjaman, melakukan penundaan kewajiban pembayaran atau melakukan pembubaran dan lain sebagainya. Lanjut kita ke biasanya larangan ini juga bahwa debitur itu juga dilarang untuk memperoleh pinjaman baru. Karena dengan adanya pinjaman baru tentu bisa mempengaruhi tentang kemampuan dia melakukan pembayaran kembali. Kemudian juga menggadaikan dan mengalihkan saham, kemudian bertindak sebagai penjamin, kemudian menjual atau menyewakan aset yang dijaminkan itu juga tidak boleh.
Lanjut juga nasabah atau debitur ini juga dilarang untuk mengalihkan usaha dan barang jaminan, kemudian dilarang melakukan penyertaan modal dan investasi di perusahaan, kemudian melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham ini juga dilarang sebelum mereka melunasi pinjamannya di bank, kemudian melakukan pembelian aset ya, biasanya ditentukan maksimal berapa. Kemudian pembayaran dipercepat juga biasanya tidak diperbolehkan. Kemudian jaminan, ini juga penting bagi kita dalam pada saat kita memeriksa perjanjian kredit. Ya. Ini contohnya jaminannya terdiri dari berapa? Ini contohnya ada 13 ya. 13 ini juga terdiri dari apa aja ya, SHM berapa, SHGB berapa, nomor berapa, atas nama siapa, di mana ya. Jadi ini nanti dicocokkan dengan bukti kepemilikan yang ada di kita. Ini dicocokkan satu persatu. Kemudian nanti kaitannya dengan apakah jaminan-jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan secara sempurna. Ya, apakah telah dilakukan APHT, kemudian nilai penjaminannya berapa ya, ke totalnya nanti kita hitung nilai cover dari jaminan itu berapa persen. Biasanya bank-bank itu mensyaratkan minimal itu 125% dari total fasilitas. Jadi nilainya cover enggak di dalam APHT tadi, kemudian sudah dilengkapi dengan sertifikat tanggungan belum, dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman untuk poin-poin penting yang perlu kita periksa pada saat kita melakukan pemeriksaan perjanjian kredit. Selanjutnya tentang pengikatan jaminan ya. Pengikatan jaminan ini tergantung jenis jaminannya, apakah itu kalau bentuknya SHGB, SHM itu harus di APHT. Kemudian kalau barang bergerak itu fidusia. Contoh ya, untuk jaminan ya, jaminan. Contoh ini kita adalah contoh SHT atau APHT dan SHT. Hal penting yang pada saat kita melakukan pemeriksaan untuk SHT ini, kita cek ya, SHT pasti nomornya ya, APHT-nya berapa, dilakukan kapan, jam berapa, di hadapan notaris berapa, notaris siapa, ya. Kemudian ini ya, ini nama pejabat pembuat aktenya siapa, kemudian tanggal berapa, ini nomornya juga ya, nomor APHT-nya berapa, ya. Ini kewenangan bertindaknya, ini dari pihak banknya, kemudian yang kedua ini mereka sudah berdasarkan SKMHT. Nah, kalau dia ada bertindak berdasarkan SKMHT, teman-teman juga harus memeriksa tentang SKMHT. Nah, di dalam SKMHT itu siapa yang bertanda tangan dari pihak pemilik jaminan itu siapa, berwenang apa tidak ya. Kemudian di selanjutnya di sini ada menjamin ini, menjamin contoh ini si nasabah
mempunyai pinjaman sebesar 525. Kemudian ada penambahan ya, ini di perpanjangan serta pembaruan selanjutnya disebut perjanjian utang piutang sampai sejumlah nilai tanggungannya menjadi 656.250. Ini peringkat pertamanya, kemudian ada ini atas objek nomor hak milik 208 ya. Atas tanah di Provinsi Jawa Timur, ya, Situbondo, Kecamatan Jangkar, Desa atau Kelurahan Jangkar. Ini contoh saja ya teman-teman, jadi ini bukan data sebenarnya yang bisa teman-teman juga bisa cek. Ini biasanya contoh-contoh ini banyak bisa kita ambil dari form-form gini, bisa kita lihat atau kita ambil di web atau di internet. Ini banyak contoh-contoh yang bisa kita periksa, kita pelajarin. Oke, selanjutnya dari perjanjian ini juga ada pasal-pasal penting yang perlu kita periksa. Pertama di sini di pasal kedua bahwa pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan bank. Ini juga bisa kita cek nanti pada saat kita melakukan kunjungan ke lokasi jaminan. Benar nggak sih jaminan, barang jaminan itu tidak disewakan ke orang lain. Kemudian pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk dan susunan objek tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan penggunaannya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman di pasal 2 ini bisa dicek ya kondisi di lapangannya waktu kita melakukan kunjungan, bisa ngecek ya. Kemudian pasal 1 ini juga ya, pihak pertama itu menjamin bahwa semua objek tanggungan di atas betul milik pihak pertama. Benar nggak ini milik pihak pertama, bukan milik pihak lain? Karena di banyak kasus ya si nasabah ini bisa mengakali dari orang lain ya yang dengan memberikan sejumlah uang, kemudian mereka mau meminjamkan sertifikat, kemudian dirubah ke debitur, sehingga pada saat kredit bermasalah ini nanti ada gangguan ya dari pemilik ini. Mereka biasanya akan melakukan perlawanan karena merasa tertipu oleh debitur ini. Ini contoh untuk SHT-nya ya. Tadi APHT, ini SHT-nya. Jadi setelah jaminan diikat secara APHT, kemudian ditingkatkan ya menjadi sertifikat hak tanggungan. Di dalam sertifikat ini yang perlu kita periksa lagi adalah nomor SHT-nya. Ya, nomor SHT-nya ini, kemudian nilai pertanggungannya. Nilai pertanggungan sini apakah sama dengan APHT tadi. Kemudian bukti pemilikan yang diikat tadi benar tidak ya. Ini kemudian dicocokkan di APHT, kemudian dicocokkan lagi dengan data fisik bukti kepemilikan ya, sertifikatnya. Oke, itu teman-teman ini untuk hal-hal penting yang perlu kita periksa pada saat kita melakukan pemeriksaan tentang pengikatan jaminan. Kemudian yang tadi tentang
tentang nilainya ya. Nilainya tadi kita nilai pertanggungan ya. Pertanggungan pengikatan jaminan, bank biasanya menentukan nilainya itu minimal 125 dari plafon kreditnya. Dan itu juga tergantung banknya, bisa 125, bisa 130 atau lainnya. Lanjut, perjanjian kredit dibuat secara notarial ya. Kemudian jaminan yang sifatnya harus ditutup asuransi, harus di cover asuransi dengan banker close-nya adalah bank kita. Kemudian penilaian jaminan telah dilakukan berkala dan dilakukan oleh appraisal independen. Ini juga tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Kemudian berkala itu juga bisa 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan ya. Itu sesuai juga kebijakan dari masing-masing bank. Bila jaminan yang diserahkan mengalami penurunan nilai sehingga cover pertanggungan tidak memenuhi, apakah debitur telah memberikan tambahan jaminan dan dilakukan pengikatan secara sempurna. Dan ini klausul ini juga harus dimasukkan di dalam perjanjian kredit. Jadi pada saat nilainya menurun dan berapa cover, maka debitur wajib menyerahkan jaminan tambahan. Perjanjian kredit yang dibuat secara notarial atau di bawah tangan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ini sesuai dengan kewenangan yang kalau perusahaan diatur di dalam akte pendirian dan akte perubahan. Oke, saya kira itu hal-hal penting yang bisa kita sampaikan dalam perjanjian pemeriksaan kredit komersil, di mana seperti saya jelaskan tadi bahwa pemeriksaan kredit komersil ini perlu waktu yang panjang sehingga kita pecah jadi dua. Hari ini kita membahas tentang proses audit, kemudian pemeriksaan aspek analisa dan pencairan kredit. Yang kedua itu adalah analisa pemeriksaan aspek legal dan jaminan kredit. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan bagi para praktisi, menjadi referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita dalam pemeriksaan kredit komersil. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita besok akan melakukan pemeriksaan terhadap aspek monitoring dan dokumentasi kredit. Kemudian kita juga akan memeriksa tentang kredit konsumer dan non cash loan ya, bank garansi. Sekali lagi teman-teman mahasiswa yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini sehingga teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan penting selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat sore dan tidak kalah penting adalah salam sehat bagi kita semua.